Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solid dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan bersemangat untuk beraktivitas dan beribadah. Kembali lagi kita jumpa dalam pelajaran pendidikan lingkungan hidup bersama Ustaz Retno. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita kali ini sangat sesuai sekali dengan musim yang dialami di negara kita, yakni musim penghujan. Jadi, ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Temanya adalah penyebab dan antisipasi banjir. Nah, apa sih itu banjir? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air yang meningkat. Dan ada juga yang mendefinisikan bahwa banjir adalah tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi menurut Rahayu dan kawan-kawan tahun 2009. Nah, kapan sih banjir itu terjadi? Oke, kita bahas ya. Banjir terjadi pada interval yang tidak teratur serta bervariasi dalam ukuran, durasi, dan area yang terkena dampaknya. Maksudnya interval di sini adalah jarak atau selang waktu antara suatu daerah dengan daerah yang lain terdampak atau terkenanya banjir itu berbeda, tergantung pada penyebab terjadinya banjir. Bagaimana dengan durasi? Durasi itu adalah lamanya banjir terjadi, terhitung mulai pasangnya air hingga surutnya air atau bahkan kondisi air kembali seperti semula, tidak ada genangan. Berapa lama kira-kira? Nah, itulah durasi. Sedangkan area adalah daerah di mana terjadi banjir. Nah, air banjir akan selalu mengalir secara alami dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Sehingga dataran yang lebih rendah akan lebih cepat mengalami banjir daripada dataran yang lebih tinggi. Sampai di sini paham ya? Oke, lanjut. Nah, kita sekarang belajar beberapa penyebab banjir. Di antaranya, yang pertama, sesuai pada gambar kita lihat, ini kondisinya hujan deras. Nah, salah satu penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi. Artinya, pada saat terjadi hujan yang lebat dan melebihi kapasitas sistem drainase, akan terjadi banjir. Sistem drainase di sini maksudnya adalah saluran air, contohnya selokan. Terkadang juga hujan lebat dalam waktu yang relatif singkat juga dapat menyebabkan banjir. Dan suatu ketika jika hujan gerimis namun yang berlangsung selama beberapa hari atau minggu-minggu, hal ini juga berpotensi dapat mengakibatkan banjir. Nah, untuk itu pada musim hujan seperti ini kita bisa melakukan sesuatu untuk mengantisipasi terjadinya banjir, yakni dengan cara kita sering mengecek atau membersihkan saluran drainase, baik dari tanaman rumput liar ataupun dari sampah-sampah yang menghambat aliran air. Sampai di sini paham ya? Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan gambar ini? Ada seseorang yang membuang sampah sembarangan dari dalam mobil.
Begitu pula dengan gambar ini, ada beberapa anak yang sedang berjalan ataupun sedang mengendarai sepeda sambil membawa makanan, dan karena alasan tertentu sehingga bekas makanannya terlepas dari tangannya dan jatuh di sembarang tempat. Nah, hal ini juga akan menjadi pemicu terjadinya banjir. Artinya, tersumbatnya saluran air oleh sampah juga dapat menyebabkan banjir. Mengapa demikian? Oke, begini. Sampah yang ada atau yang berserakan di tepi jalan atau di sembarang tempat ini akan terbawa oleh dua perantara, yakni angin dan air. Sekecil apapun sampah, jika terkena angin atau terbawa arus air, maka akan sampai pada saluran air. Dan jika ini berlangsung selama berhari-hari dalam kurun waktu yang lama dan dilakukan tidak oleh satu orang atau dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka sampah-sampah yang kecil tadi akan terakumulasi menyumbat saluran air. Nah, disinilah yang akan menyebabkan terjadinya banjir saat terjadi hujan. Nah, oleh karena itu berarti kegiatan ini tidak diperbolehkan untuk melakukan hal ini ya. Nah, sebaiknya yang kita lakukan adalah dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, makanan apapun yang kita makan dan sekecil apapun sampah yang kita hasilkan, maka tetap harus kita buang di tempat sampah. Jika kita tidak menemukan tempat sampah, maka sementara sampah tersebut kita bawa sampai kita menemukan tempat sampah dan baru kita buang di tempat tersebut. Oke, sampai di sini paham ya? Baik. Nah, berikut ini kita lihat gambar apa yang terjadi. Ya, seseorang sedang melakukan penebangan pohon. Artinya, penebangan pohon atau hutan secara liar, hal ini juga dapat memicu terjadinya banjir. Mengapa demikian? Kita ingat-ingat bahwa pohon memiliki sebuah akar, dan fungsi akar tersebut selain untuk memperkokoh berdirinya tanaman, akar juga menyerap bahkan menyimpan atau mengikat air tanah. Nah, untuk keperluan tertentu seperti industri yang bergerak di bidang mebel ataupun kertas, apakah tidak boleh menebang pohon? Boleh-boleh saja, dengan catatan pohon yang ditebang harus berdasarkan atau menganut sistem tebang pilih. Artinya, dari sekian banyak jumlah pohon yang ada di hutan tersebut, maka kita harus memilih beberapa pohon yang memiliki usia yang cukup untuk dipanen dan berkualitas baik saja yang kita panen. Sedangkan pohon-pohon yang masih belum cukup usia dan kualitasnya kurang baik tetap kita biarkan hingga menjadi perkembangannya sempurna. Ingat ya, penebangan pohon secara liar itu dilarang. Bagaimana jika kondisi hutan sudah gundul? Maka kita harus segera melakukan penanaman pohon kembali atau yang disebut dengan reboisasi. Berikutnya bisa kita lihat pada gambar ini bahwa ada pendirian pemukiman atau rumah di tepi bantaran sungai. Nah, hal ini juga dapat memicu terjadinya banjir kala hujan. Mengapa demikian? Beberapa alasannya diantaranya terjadi pendangkalan sungai di area tersebut. Yang kedua, orang-orang di sekitar akan memiliki kebiasaan membuang sampah langsung ke sungai, sehingga sampahnya menghambat aliran sungai. Yang ketiga, keadaan tanah di sekitar sisi bangunan bisa saja amblas dan dapat menutup sisi sungai, sehingga
terjadi penyempitan aliran sungai. Nah, semua inilah yang dapat mengakibatkan banjir. Jadi hal ini tidak disarankan ya untuk mendirikan bangunan di tepi sungai. Nah, yang terakhir yang dapat menyebabkan banjir adalah alih fungsi lahan, di mana sebelum bangunan ini ada berawal dari sebuah lahan yang luas dan tentunya akan banyak tanaman sebagai pengikat air. Namun berkembang menjadi pembangunan beberapa bisnis properti seperti ruko ataupun perumahan. Bukan tidak boleh, hal ini tentu boleh atas perizinan pemerintah setempat. Namun yang kita perhatikan adalah bagaimana mengantisipasi terjadinya banjir, yakni dengan tetap membangun saluran air atau saluran drainase dan memperhatikan halaman kita supaya tetap terdapat tanaman yang dapat mengikat air. Di mana salah satu solusinya adalah halaman rumah kita tidak seluruhnya ditutupi oleh semen ataupun beton. Namun kita bisa ganti dengan penggunaan paving block seperti pada gambar. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, bagaimana? Apa yang terjadi? Tampak bahwa area halaman kita tetap indah dan tidak mengurangi fungsinya. Ya, sehingga dengan keberadaan paving block ini ada sela-sela yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman untuk mengikat air. Sehingga hal ini untuk mengurangi terjadinya atau mengantisipasi terjadinya banjir. Jadi, manfaat dari paving block adalah memiliki daya serap yang baik hingga menghindari terjadinya genangan air di permukaan. Nah, sampai di sini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita jadi memahami apa penyebab dan bagaimana cara mengantisipasi banjir. Dan berikut ada latihan soal. Sebutkan apa saja penyebab terjadinya banjir. Nomor 2, dalam memenuhi kebutuhan industri kertas dan mebel, penebangan pohon dapat dilakukan dengan sistem apa dan apa artinya. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika melihat keberadaan hutan yang gundul? Yang keempat, di musim hujan, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya banjir? Nah, sekian dulu dari Ustazah Retno. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sehat dan semangat untuk semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.